Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, Ibu Yana tokoh dalam cerita nyata ini adalah sebuah cermin kehidupan yang realistis, menggambarkan bagaimana keputusasaan dapat membawa seseorang ke dalam jurang kegelapan. Namun, di balik kegelapan itu, selalu ada harapan, walaupun ia datang dengan harga yang sangat mahal. Semoga cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak mudah terjerumus pada iming-iming kemudahan yang ternyata menyembunyikan kutukan. Untuk menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah kami samarkan. Dan baiklah sahabat kisah mistik, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Yana. Sejak muda, Bu Yana dikenal sebagai sosok yang tabah dan pekerja keras. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bersiap-siap membuka lapak sayurnya di pasar desa. Di balik senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya, tersimpan kisah pahit tentang perjuangan hidup yang tak pernah mudah. Ibu Yana adalah istri dari Sutarno, atau yang akrab dipanggil Pak Tarno, seorang buruh tani yang pendapatannya pas-pasan. Namun, kehidupan semakin terpuruk karena kebiasaan Pak Tarno berjudi, sehingga hampir tak pernah ada uang yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bersama 4 orang anaknya, mulai dari si kecil berusia 3 tahun hingga anak sulung yang baru duduk di kelas 5 sekolah dasar, Bu Yana harus berjuang keras mengurus rumah tangga, mengelola dagangannya, dan memastikan anak-anaknya tetap bersekolah. Setiap hari, Bu Yana menyaksikan bagaimana usahanya untuk menjual sayur terkadang tidak sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Udara pagi yang masih sejuk pun kerap diwarnai kecemasan, karena meski sudah banting tulang berdagang, uang tak pernah cukup untuk membayar sekolah anak-anaknya atau membeli keperluan sehari-hari. Di balik keuletannya, tersimpan luka mendalam yang membuatnya merasa seolah hidupnya tak pernah adil. Suatu hari, Bu Yana mendengar bisikan dari seorang kawan lama. Dalam percakapan yang singkat di warung kopi sederhana, kawan itu mengatakan bahwa ada seorang dukun sakti di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terkenal ampuh memberikan penglarisan atau keberuntungan dalam berdagang. Katanya, dengan bantuan ilmu gaib, nasib seseorang bisa berubah seketika. Dalam keputusasaan dan keterpurukan, pikiran Bu Yana pun berputar-putar, membayangkan kemungkinan agar dagangannya laris manis. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Bu Yana merasa ada secercah harapan. Meskipun ia tak terlalu paham tentang hal-hal mistis, kelelahan dan keputusasaan membuatnya rela mengambil jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Tanpa sepengetahuan suaminya yang terjebak dalam dunia judi, Bu Yana memutuskan untuk pergi menyusuri jalanan berbatu menuju kampung dukun tersebut. Perjalanan itu panjang dan penuh liku. Di antara gemerisik dedaunan dan suara angin yang menderu, Bu Yana semakin larut dalam benak yang kacau antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, ia tiba di sebuah pondok kecil di pinggiran hutan. Di sana, duduk seorang pria tua berjenggot putih yang matanya seolah menyimpan ribuan rahasia. Pria itu menyambutnya dengan senyum misterius dan suara yang dalam. "Selamat datang, Bu Yana. Aku tahu segala derita yang tengah kau rasakan." Bu Yana terkejut bagaimana pria itu mengetahui namanya dan penderitaannya. Namun, keputusasaan membuatnya menelan segala keraguan. Dengan hati yang gundah, ia menceritakan segala perihal hidupnya, kegagalan dagangan, anak-anak yang harus bersekolah, dan beban keuangan yang kian menekan. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, lalu dengan nada yang pelan namun mantap berkata, "Aku bisa membantumu, Bu. Aku punya cara agar dagangan sayurmu menjadi laris manis. Namun ada satu syarat yang harus kau penuhi." Bu Yana menunduk, hatinya berdebar. "Syarat apa, Pak? Apa saja yang harus saya lakukan?" Dukun itu tersenyum tipis dan melanjutkan,
kau harus menyerahkan 1 atau 2 janin yang masih ada dalam rahimmu. Janin-janin itu akan menjadi tumbal, yang nantinya akan menimbulkan 2 sosok yang akan membantumu mendapatkan pesugihan. Mereka akan membantu usaha daganganmu, membawa keberuntungan yang tak terduga. Kata-kata dukun itu menggantung di udara. Di benak Bu Yana, terpikir bahwa janin-janin itu adalah anak-anak yang belum lahir, yang meskipun belum bisa dilihat matanya, ia yakini adalah bagian dari dirinya. Rasa bersalah dan keputusasaan bercampur aduk, namun di balik semua itu, ada secercah harapan agar hidupnya bisa berubah. Malam demi malam, Bu Yana bergulat dengan perasaan. Di satu sisi, ada naluri seorang ibu yang begitu mencintai anak-anaknya. Di sisi lain, ada keputusasaan yang membuatnya rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan kehidupan keluarga. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Bu Yana pun menerima tawaran dukun tersebut. Ia berpikir, jika ini yang harus kuperbuat demi anak-anakku, maka biarlah. Di sebuah ruangan kecil yang remang-remang, Bu Yana menjalani upacara yang diatur oleh dukun itu. Dengan air mata mengalir, ia menjalani proses pengguguran janin yang selama ini tersembunyi dalam rahimnya. Proses itu menyisakan luka batin yang mendalam, namun janji tentang keberuntungan yang akan datang membuatnya terus bertahan. Tak lama kemudian, dalam keheningan malam, ia mulai menyadari kehadiran 2 sosok kecil yang tak pernah bisa ia lihat dengan mata telanjang. Mereka, 2 tuyul, tiba-tiba muncul seolah menjadi bagian dari dirinya, menunggu perintah. Sang dukun menjelaskan, 2 tuyul ini kini telah terikat padamu. Mereka akan selalu bersamamu dan membantumu meraih kekayaan serta keberuntungan. Ingat, kau harus selalu setia pada janji ini, karena mereka adalah kunci bagi pesugihanmu. Meski tak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, Bu Yana merasakan ada kekuatan yang tak kasat mata mengalir dalam dirinya. Semuanya terasa begitu nyata, seolah dunia yang selama ini suram tiba-tiba diterangi cahaya yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan keajaiban mulai terjadi. Usaha berjualan sayur yang dulu nyaris sepi kini tiba-tiba ramai dikunjungi pembeli. Tak hanya itu, pendapatan yang mengalir semakin meningkat, sehingga Bu Yana tak lagi merasa tertekan oleh kekurangan. Ia mampu membayar sekolah anak-anaknya, bahkan membiayai anak sulungnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan keberuntungan yang datang, keluarga Bu Yana mulai meraih impian yang dulu hanya ada dalam angan-angan. Pak Tarno, yang selama ini larut dalam kebiasaan judi, mulai menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun masih sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman permainan, ia semakin sering menyaksikan kekaguman anak-anak dan tetangga terhadap keberhasilan istrinya. Namun, di balik keberhasilan itu, terselip sebuah rahasia yang terus menghantui Bu Yana. Setiap kali ia menatap bayang-bayang di sudut matanya, sesekali muncul bayangan 2 sosok kecil yang tak pernah benar-benar pergi. Malam-malam yang sunyi pun kerap kali diwarnai oleh bisikan halus yang seakan datang dari dalam dirinya. Dalam tidur, Bu Yana terkadang melihat wajah-wajah pucat yang menuntunnya, berbicara tentang seseorang yang telah lama hilang. "Ibu, aku kasihan dengan ibu. Bantu aku pulang, tapi jalan sudah tertutup." Begitu suara yang bergema. Suara itu membuatnya terjaga dalam keringat dingin, dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pesugihan yang telah ia raih. Meski ia mencoba menepis kegelisahan itu, hari demi hari bayang-bayang tersebut semakin kian mendekat, seolah menuntut penebusan atas dosa yang telah diperbuat. Waktu terus berjalan, dan pesugihan yang dibawa oleh 2 tuyul itu membawa kemakmuran bagi keluarga Bu Yana. Ia membeli sebidang tanah kecil, bahkan ikut serta dalam usaha simpan pinjam emas yang diadakan oleh seorang pengusaha setempat. Namun, kemakmuran materi tak selalu berarti kebahagiaan yang sejati. Setiap senyum yang terlihat di pasar, ada luka tersembunyi yang kian mendalam di dalam hati Bu Yana.
Menyambut usia senja, Bu Yana kini telah berusia 70 tahun. Tubuhnya mulai rapuh dan langkahnya lambat, namun semangatnya tetap berkobar, meski terkadang diterpa bayang-bayang masa lalu. Suatu pagi yang dingin, saat ia hendak ke kamar mandi, sebuah insiden kecil terjadi. Tanpa sengaja, ia terpeleset dan jatuh, membuatnya menderita cedera yang cukup serius. Dokter yang memeriksanya akhirnya mendiagnosis bahwa Bu Yana mengalami stroke. Keluarga pun diguncang oleh berita itu. Anak-anaknya, yang selama ini menikmati keberhasilan ibunya, kini harus menghadapi ancaman kehilangan sosok yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Di balik segala kekhawatiran, Bu Yana sendiri mencoba bersikap tabah. Meski di dalam hati, ia merasa bahwa nasibnya sudah tertulis oleh kekuatan yang tak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun setelah stroke itu, Bu Yana perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, keanehan pun mulai muncul. Setiap hari, ia kerap terlihat tiba-tiba kesurupan, seolah ada kekuatan lain yang mengambil alih dirinya. Saat dalam keadaan seperti itu, ia akan berbicara dengan nada yang berbeda, seolah menyampaikan pesan dari masa lalu. Dalam keadaan kesurupan itu, ia selalu meracau, "Aku kasihan pada ibuku. Aku sudah menolongnya. Kini aku ingin pulang, tapi jalannya sudah ditutup." Kejadian ini membuat keluarga dan dokter semakin bingung. Berbagai pengobatan modern dan tradisional telah dicoba, namun tak satu pun yang berhasil menghentikan gangguan misterius itu. Hingga suatu hari, muncul seorang pria muda bernama Alif. Seorang yang tampak sederhana, tak banyak bicara, namun memiliki aura ketenangan yang mampu membuat orang merasa aman di sekitarnya. Alif yang cukup mengerti dan paham masalah spiritual diminta untuk mau mencoba mengobati Bu Yana. Alif pun bersedia membantu dan mulai mencoba untuk menerawang dan mempelajari riwayat hidup Bu Yana untuk menyelidiki gejala-gejala aneh yang selama ini mengganggunya. Dengan penuh kesabaran, ia mendampingi Bu Yana dalam setiap sesi pengobatan, mulai dari doa-doa hingga ritual sederhana yang didasari pada keimanan. Suatu sore, di ruang tamu rumah Bu Yana, Alif mulai berbicara dengan lembut. "Bu Yana, saya percaya ada kekuatan yang menempel di tubuh ibu. Ada 2 entitas kecil yang seolah selalu bersama ibu. Saya merasa mereka bukanlah bagian dari diri ibu yang hakiki." Bu Yana, dengan mata kosong terdiam, menjawab, "Mereka? Siapa mereka?" "Aku selalu mendengar bisikan, selalu mengatakan aku harus membantu ibuku yang telah lama pergi." Alif kemudian dengan hati-hati melanjutkan, "Dari pengalaman saya dan pengetahuan yang saya tahu, saya yakin bahwa ibu telah terikat oleh 2 tuyul yang datang dari sebuah pesugihan. 1 menempel di punggung ibu, dan 1 lagi berada di tepat kaki ibu. Keduanya membawa kutukan dan nasib sekaligus, namun kini telah mengganggu keseimbangan jiwa ibu." Mendengar hal itu, wajah Bu Yana tampak pucat. Di balik peringatan dan kebingungan, muncul secercah harapan bahwa mungkin dengan bantuan Alif, kutukan itu bisa diangkat. Dengan izin Allah dan keyakinan yang semakin kuat, Alif memulai proses penyembuhan yang belum pernah dilakukan oleh dokter dan orang pintar sebelumnya. Dalam beberapa sesi yang berlangsung selama berminggu-minggu, Alif dengan tekun melakukan ritual pembersihan, dengan wirid dan doa-doa khusus, sambil memeriksa titik-titik di tubuh Bu Yana dengan teliti. Setiap kali ia menemukan suatu titik yang terasa bergetar dengan energi asing, ia mendekap tangan dengan lembut sambil berbisik, "Ya Allah, bebaskan hamba-Mu ini dari kutukan yang telah lama melekat." Pada suatu malam yang penuh khusyuk, di bawah sinar rembulan yang temaram, Alif akhirnya menemukan keberadaan 2 entitas tersebut. Satunya tampak seolah terpatri di punggung Bu Yana, sementara yang lain menempel di kakinya. Dengan izin Allah dan dengan hati-hati, Alif menyiapkan air putih dan membacakan doa panjang yang ia pelajari dari gurunya. Perlahan-lahan, seolah ada kekuatan yang mulai meluruh,
Kedua entitas itu pun mulai tersendat-sendat, hingga akhirnya terpisah dari tubuh Bu Yana. Detik-detik itu terasa begitu dramatis, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Bu Yana terlelap sejenak, dan ketika ia terbangun, ia merasakan tubuhnya ringan dan pikiran yang lebih jernih. Meski luka batin dari masa lalu tak langsung hilang, kutukan yang selama ini mengganggunya kini telah terangkat. Anak-anaknya pun merasa lega, dan keluarga yang pernah diliputi bayang-bayang duka kini kembali merasakan kehangatan cinta kasih. Setelah proses penyembuhan oleh Alif, kehidupan Bu Yana berubah drastis. Usahanya yang selama ini berhasil meraih kemakmuran dengan pesugihan kini berjalan tanpa kehadiran dua tuyul yang selalu mengintai. Namun, kebahagiaan itu tak datang tanpa harga. Kutukan yang pernah mengambil kekayaan ternyata menyisakan bekas luka yang mendalam pada jiwa. Dalam beberapa bulan berikutnya, Bu Yana mulai menunjukkan gejala-gejala lain. Ia menjadi sering lupa, bahkan melupakan percakapan yang baru saja berlangsung. Kadang-kadang, ia tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, membuat anak-anaknya merasa khawatir dan bingung. Wajah yang dulu penuh semangat kini tampak lesu, dan setiap langkahnya seolah membawa bayang-bayang masa lalu yang tak pernah hilang sepenuhnya. Anak-anaknya, yang sudah dewasa dan berterima kasih atas segala yang telah diberikan ibunya, kini harus merawatnya dengan penuh kesabaran. Mereka menyadari bahwa meskipun pesugihan telah membawa kemakmuran, ada harga yang harus dibayar, harga yang tak ternilai, ketenangan jiwa seorang ibu. Dari kejadian itu, mereka belajar bahwa kekayaan duniawi bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati tak bisa diukur dengan materi. Pak Tarno, yang selama ini tenggelam dalam penyesalan atas perbuatannya, mulai menatap sang istri dengan pandangan penuh rasa bersalah. Ia sadar bahwa perbuatan buruknya, yang selama ini merampas haknya sebagai suami dan ayah, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang harus dihadapi keluarga. Meskipun ia tak pernah terlibat langsung dalam pesugihan itu, bayang-bayang dosa dan penyesalan selalu menghantuinya, seolah mengingatkan bahwa hidup tak pernah adil. Dalam suasana rumah yang kini dipenuhi keheningan, Bu Yana seringkali duduk di kursi roda di teras rumah, menatap langit yang seolah menyimpan rahasia. Dari balik memunculkannya yang hampa, terkadang terdengar suara lirih yang mengisahkan kisah panjang tentang pengorbanan, kutukan, dan penebusan. Suara itu seolah mengajak siapapun yang mendengarkan untuk memikirkan tentang arti kehidupan dan harga dari setiap pilihan yang diambil. Kisah mistik yang terinspirasi dari kisah nyata ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, setiap langkah yang diambil haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati. Keputusasaan dan tekanan ekonomi bisa membuat seseorang mencari jalan pintas. Namun jalan itu seringkali dipenuhi oleh konsekuensi yang tak terduga. Ibu Yana yang rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, meski ia yakin itu demi kebaikan anak-anaknya, akhirnya harus menanggung beban yang mengubah hidupnya selamanya. Demikianlah sahabat kisah mistik yang berjudul Kutukan dan Keberuntungan, pesugihan tuyul pedagang sayur ini. Semoga terhibur sekaligus memberi hikmah bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.